pot minimal media berapa liter. Semakin besar semakin bagus. Kalau teman-teman medianya kecil biasanya bagus di usia-usia awal. Nanti setelah beberapa bulan atau setelah pembuahan 1 kali 2 kali, tanaman akan mengalami masalah, harus terjadi namanya pembongkaran media tanam dan pemotongan akar, ya. Saya sarankan 100 liter. 1 liter air MIP Cinta dikasih berapa dosisnya? Kalau ada timbangan gunakan 2 gram. 2 gram atau 3 gram Mbak Tin. Ini manjur sekali teman-teman untuk hama-hama yang rese-rese itu, ya manjur. Malah sekarang sering ya melakukan penyemprotan menggunakan MIP Cinta. Karena seperti belalang, seperti ini, seperti klaper yang putih-putih itu pada pergi semua. Kalau untuk mengobati 2 hari sekali teman-teman. Posisi di mana Bang? Aku Pemalang teman-teman, ya di Pemalang. Kalau teman-teman klik produk saya kan pengiriman dari Pemalang gitu. Ada alamatnya. Bang, daun anggur saya kok kuning seperti kebakar. Kenapa ya? Daun anggur kuning seperti kebakar. Ini biasanya tanaman bisa juga kekurangan unsur hara, ya. Kekurangan unsur hara. Kuningnya ini kuning gimana? Kuning agak pucat atau kuning kehijauan. Ya, kuning agak pucat atau kuning kehijauan, dan pertumbuhan tunasnya normal atau tidak, ya, normal atau tidak. Jadi harus terdeteksi benar teman-teman, ya, harus terdeteksi jelas. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, ya di sini sudah saya bagikan bagaimana cara perawatan, bagaimana cara menanamnya, media tanam juga demikian. Nanti kalau teman-teman ingin mengolah dan ingin memahami lebih dalam, silahkan masuk di video saya. Ya, di video saya ini edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama para pemula, biar paham. MKP KNO3 bagaimana Om untuk pupuk pembuahan? MKP KNO3 bagaimana untuk pupuk pembuahan? Saya sarankan tetap ada kalsium, walaupun di dalam alam itu pupuk kalsiumnya itu sudah ada, tetapi saya sarankan tetap harus ada unsur kalsiumnya. Pertumbuhannya normal dan kuning kehijauan Bang, berarti tanaman tersebut kalau kurang puas dengan warnanya, gunakan pupuk yang mengandung sulfur atau gunakan pupuk dari saya, ya. Mbak E sudah menggunakan pupuk dari saya belum Mbak Siska? Kalau menggunakan pupuk dari saya, nanti saya coba koreksi media tanamnya, ya. Mbak Siska sudah menggunakan pupuk dari saya belum? Kalau masalahnya seperti itu, gunakan pupuk pertumbuhan, nanti hijaunya akan dapat. Hijaunya akan dapat teman-teman. Karena di pupuk saya antara jarak nitrogen sama jarak fosfat itu tidak terlalu jauh. Jadi terima kasih Abang Raja saya. Jadi nanti tanaman itu daunnya akan terlihat tebel hijau bagus, ya. Dan juga nanti ketika gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Nanti pertumbuhannya bagus dan daunnya juga sangat menyenangkan karena di sini juga ada kandungan sulfurnya. Ya, komplit teman-teman. Di pupuk racikan saya ini komplit, bukan hanya sekedar NPK saja, ya. Ini menggunakan NPK juga NPK-nya berkelas teman-teman. Dari merek Merauke, ya, Black G itu 1 kilo teman-teman tahu sendiri 60.000 1 kilonya, ya. Di sini sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal menggunakan cukup 30.000 dapat 1 paket, bisa digunakan untuk 1 bulan untuk tanaman dewasa. Kalau tanaman baru pindah tanam bisa digunakan sampai berarti 1 bulan 4 bulan. Kalau tanamannya tanaman baru pindah tanam, ya, seperti itu teman-teman. Jadi 1 bibis ini bisa untuk 1 bulan untuk tanaman-tanaman yang usia pindah tanam, ya. Kalau tanaman yang sudah lebih dari 1 bulan pindah tanam, ya 1 biji untuk 1, dilarutkan dengan air 7 liter, lalu kita kocorkan, ya, seperti itu teman-teman. Bang, anggur saya sedang berbunga pertama kali, bagaimana pupuk, mana caranya, gimana, ya. Gunakan pupuk etalase 3, ya, buat teman-teman yang lagi merawat tanaman anggurnya sedang berbunga, supaya bunganya nanti lebih panjang, pertumbuhannya bagus, gunakan pupuk etalase 3 ini. Pupuk etalase 3 1 paket isinya 6, ya. Nah, pupuk etalase 3 1 paket isinya 6 picis teman-teman, isinya 6, ya. Kalau tanaman anggur sedang berbunga, ambil 1 picis, larutkan dengan air 10 liter. Ada panduannya. Nanti teman-teman setiap membeli pupuk itu ada panduannya. Untuk merawat bunga, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya. Nanti kalau tanaman anggurnya sudah berubah, bunganya sudah berubah menjadi buah, 1 picis dilarutkan dengan air 5 liter. Dikocorkan setiap 1 minggu sekali. Etalase nomor 2 bisa untuk pupuk durian, bisa.
Ya, kemarin banyak sekali teman-teman yang mencoba, hasilnya alhamdulillah bagus. Ini memang pupuk sengaja untuk tanaman buah, teman-teman. Untuk tanaman buah, dan memang agak saya cenderungkan ke anggur ya. Kalau ke anggur itu bisa, untuk tanaman lain itu bisa. Karena apa? Karena kalau tanaman anggur ini tanaman yang paling termasuk sulit ya. Sulit. Kenapa? Karena tanaman anggur ini mempunyai perakaran yang lembut, jadi nutrisinya benar-benar harus terukur. Ya, seperti itu. Ya, saya sarankan untuk teman-teman kalau untuk duren, untuk etalase 2, untuk tanaman-tanaman padat, untuk tanaman-tanaman keras, berarti diralutkan dengan air 5 liter, teman-teman. Kalau tanaman-tanaman keras, tanaman padat, perakaran keras, yang saya maksud keras itu kan seperti mempunyai akar tunggang, seperti apa? Seperti jambu, seperti kelengkeng ya, itu mempunyai akar tunggang. Jadi gunakan pelarutan yaitu 5 liter. Ya, dilarutkan, satu picis dilarutkan dengan air 5 liter. Nyiramnya setiap apa? Setiap 1 minggu sekali. Lakukan penyiraman di pagi hari bagusnya. Ya, lakukan penyiraman setiap seminggu sekali dengan pupuk, dan untuk penyiraman lakukan penyiraman setiap hari. Ya, penyiraman air biasa setiap hari, teman-teman. Kalau tanaman anggur sedang berbunga, sedang berbuah, itu penting. Apalagi tanaman tersebut ditanam di pot. Ya, ditanam di pot. Tapi aku nanamnya di lahan terbuka kok Bang, kehujanan. Yo, kalau kehujanan santai sajalah ya. Karena nggak usah disiram juga nggak apa-apa, karena kehujanan medianya sudah basah terus ya. Tapi kalau teman-teman ingin menurunkan kadar air hujannya, bisa dilakukan penyiraman dengan air biasa. Kalau buat pemupukan pakai yang apa Bang? Udah 4 bulan lebih umurnya. Kalau untuk pemupukan usia tanaman sudah 4 bulan. 4 bulan ini kalau saya sudah keluar bunga, teman-teman. Ini tanaman sudah terbentuk cabang tersiernya belum? Ya, sudah terbentuk cabang tersiernya belum? Kalau tanaman di usia 4 bulan belum terbentuk cabang tersiernya dan cabang tersiernya masih kecil-kecil, tetap gunakan pupuk pertumbuhan. Tetap gunakan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan ya. Jadi teman-teman, kalau tanaman anggurnya saat ini walaupun usianya sudah 5 bulan, usianya 6 bulan, usianya 1 tahun, kemarin ada curhat, Bang, tanaman anggur saya kok daunnya 2 saja, udah berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan daunnya masih 2 aja ya. Terus saya tanya, itu nanamnya di mana? Di pot. Medianya apa? Tanah. Ya wes lah ya. Nah, ini harus dikoreksi. Kalau hanya menggunakan media tanah saja, itu hasilnya tidak bagus. Seandainya bagus pun itu nanti sementara ya, sementara. Maka ketika teman-teman hadir di lab saya, di sini harus ada namanya peracikan media tanam ya, peracikan media tanam. Jadi harus ada pola pemupukan juga ya. Kalau hanya menanam di pot tanpa dipupuk, yo terus mangan kondi cah manuk. Aku pusing, Julianku udah 4 tahun nggak berbuah. Buah pusing jadinya. Abangku, Julian jangan dipangkas pendek. Abang pasti salah cara pemangkasan. Abang pasti salah dalam melakukan pemangkasan. Banyak sekali teman-teman yang gagal melakukan pembuahan diakibatkan apa? Pemangkasan. Ya, kalau teman-teman sudah hadir di lab saya, sudah sering hadir di lab saya, coba. Ini namanya siapa sih? Abang siapa sih? Nggak kelihatan. Lulu, Mbak Lulu. Mbak Lulu sudah masuk di lab saya berapa kali? Ayo Mbak Lulu. Selamat pagi Kakak, selamat pagi juga Mbak Lulu. Oh iya, aku pangkas pendek terus. Halah, ya nggak keluar bunga. Nanti sampai 20 tahun pun nggak keluar bunga. Ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mbak Lulu sekarang lakukan pemupukan pupuk yang etalase 2. Sekarang, ya. Nanti panjangkan tersier berapa? 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi pola pembuahan kita teman-teman jangan disamakan dengan tanaman asal. Kalau tanaman asal dari Ukraina, dari Amerika dan lain sebagainya, itu mereka kan menggunakan proses seperti itu karena melewati masa salju. Jadi tanaman tertidur. Jadi prosesnya beda. Kita tropis, kita subtropis. Jadi kita gunakan sesuaikan alam kita sendiri. Oh, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi pembuahan itu tanaman anggur, teman-teman jangan kena korban konten. Banyak konten yang teman-teman lihat kan di mana-mana platform A, platform B, itu dia main potong, nggak bertanggung jawab gitu. Nah, itu teman-teman harus telusuri dari awal dulu. Nah, untuk varian Julian saya sarankan panjangkan dulu 1,5 meter. Dia dipupuk dengan pupuk etalase 2. Nanti setelah melakukan pemupukan sampai 4 kali laporan ke saya, atau 3 kali pemupukan laporan ke saya. Aku soson ya dipangkas gundul terus. Ya dipangkas gundul terus ya ora metu semetu tuh Mas.
Metu tunas tok terus ra. Ya, senengane ku main gundul-gundul tok, nyerut. Ya. Nanti ini dipanjangkan Mbak Lulu. Ini kan musim hujan. Ini ditanam di mana? Di pot atau di mana? Ya, jangan kena korban konten teman-teman. Jangan kena korban konten. Konten itu memang kadang-kadang ada yang orang berkonten itu kepengen dia diundang. Ada, ya. Ada konten ya, mereka itu hanya pamer doang. Karena apa? Karena mereka tuh jual jasa. Ya, berbeda dengan saya. Kalau saya diundang itu nggak mau teman-teman. Jadi teman lebih baik teman-teman kalau mau belajar sering hadir di live saya, insya Allah saya bantu di pot. Nah, apalagi di pot, Mbak Lulu ya. Seperti taldun itu juga jangan dilakukan pemangkasan pendek teman-teman ya. Nanti dipanjangkan itu tersier Mbak Lulu ya. Sekarang posisi tanamannya kondisinya seperti apa? Makasih Mas, sehat terus ya. Ya, semoga berkah selalu ya. Lulu sekarang tanamannya kondisinya sedang tabang tersiernya berapa senti? Habis digunduli kemarin ya. Kalau habis digundulin, yaitu panjangkan lagi. Nanti setelah panjang 1 meter, berarti kita kasih pupuk pertumbuhan dulu Mbak Lulu. Kasih pupuk pertumbuhan dulu etalase 1, biar subur, panjang dulu. Nanti setelah panjang, hentikan di 1,5 meter. Kondisi sedang berdaun bagus. Nah, berdaun bagus, panjangnya sudah berapa itu? Panjangnya sudah berapa Mbak Lulu? Panjangnya sudah berapa? Sudah ada 1 meter kah? Kalau sudah ada 1 meter, udahlah masukkan pupuk pembuahan. 75, masukkan pupuk pembuahan. Nanti dihentikan di panjang yaitu lebih dari 1 meter lah. Lebih dari 1 meter dipotes. Ya, insya Allah nanti ke depannya biar lebaran nanti bisa ada bunga. Ya, syukur-syukur di lebaran sudah ada buah. Ya, buat teman-teman ini penting sekali. Kenapa saya rekomendasikan pupuk dari saya? Kalau pupuk dari saya itu saya sudah tahu cara kerja pupuk saya. Jadi ya kalau teman-teman ya memang menggunakan Keno 3 putih, menggunakan boron, ya memang pupuk pembuahan ya itu. Ya pupuk pembuahan ya itu memang mau tanaman apa itu. Tetapi yang beda adalah racikannya teman-teman. Pupuk semua itu untuk tanaman-tanaman buah yang ingin berbuah di masa generatif ya itu. Tetapi racikannya yang beda seperti itu ya. Maka ketika teman-teman membeli pupuk dari saya, nanti saya pandu dari sini. Insya Allah nanti kalau bisa ketika melakukan pemupukan ketiga kali itu laporan ya, karena menjelang pemupukan keempat ada strategi khusus yang harus dilakukan supaya hasilnya maksimal. Pupuk buat hama, buat hama itu bukan pupuk ya. Buat hama itu bukan pupuk teman-teman ya. Itu memang untuk mengantisipasi hama. Gunakan yaitu teman-teman bisa MIP Cinta juga bisa ya. Ini sifatnya sama MIP Cinta kalau teman-teman kepengen murah ya. Murah yaitu MIP Cinta ya. Ini bisa untuk menangani hama. Kalau teman-teman ingin untuk mengatasi trip ya, ini hama-hama lembut yaitu gunakan Demolis etalase 6 dan etalase 8.